Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syafir Dalullah Hemada dengan NIM 2003 211 00049. Saya kelas Agribisnis C, Universitas Trunojoyo, Madura. Video ini merupakan bentuk pemenuhan tugas praktikum kedua mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman atau DPT mengenai simptomatik. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum ya apa itu simptomatik? Nah, simptomatik adalah bagian dari fitipatologi yang menyelidiki dan membanding-bandingkan gejala penyakit pada tumbuhan. Secara morfologis, tipe pokok dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah nekrotik, yang kedua adalah hipoplastis, dan yang ketiga adalah hiperplastis. Untuk yang pertama atau nekrotik adalah kerusakan pada sel atau selnya itu mati. Kemudian untuk yang kedua atau hipoplastis itu merupakan tipe di mana terhentinya pertumbuhan sel pada tumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah hiperplastis. Hiperplastis ini merupakan pertumbuhan yang melebihi batas normal atau melebihi seperti pada biasanya. Selanjutnya saya akan menunjukkan tanaman yang saya amati dan saya membanding-bandingkan menurut saya jika tanaman ini menunjukkan adanya gejala-gejala. Langsung saja kita ke tanamannya. Ini tanaman pertama yang saya amati. Ini merupakan tanaman singkong. Sebenarnya di sini ada 2 tanaman singkong, hanya saja satu yang kecil. Saya memperlihatkan tanaman singkong yang cukup tinggi agar lebih mempermudah. Tanaman singkong di sini setelah saya amati memiliki 2 gejala. Yakni gejala yang pertama itu adalah nekrose dan gejala yang kedua adalah klorose atau menguning. Untuk gejala yang pertama atau nekrose, pada daun singkong ini muncul bercak-bercak coklat atau hitam. Selanjutnya untuk gejala yang kedua, yakni adalah klorose atau menguning, di mana daun yang sebenarnya berwarna hijau karena memiliki kandungan klorofil, namun pada daun ini terdapat warna kuning, yang artinya ada sel-sel klorofil yang rusak. Nah, ini jika dilihat dari dekat, saya tampakkan lebih dekat agar bisa melihat kondisi dari tanaman yang menunjukkan gejala-gejala penyakit. Pada tanaman di sini menunjukkan gejalanya pada bagian daun. Dapat dilihat ya teman-teman, jika daun yang warna hijaunya di sini itu ada bercak-bercak warna kuning yang menandakan bahwa tanaman ini menunjukkan gejala klorose atau menguning. Jadi, sel-sel klorofil pada daun ini sudah rusak sebagian, sehingga muncullah warna kuning pada daun. Selain gejala klorose atau menguning, pada tumbuhan singkong ini juga menunjukkan gejala nekrose, yakni adanya bercak-bercak berwarna coklat atau kehitaman. Tapi yang nampak pada daun ini adalah bercak-bercak berwarna coklat. Nah, ini adalah tanaman kedua yang saya amati. Tanaman kedua ini adalah tanaman srikaya. Nah, ini buahnya teman-teman. Nah, tanaman srikaya ini menunjukkan gejala-gejala penyakit. Yang ditunjukkan ini gejalanya adalah perforasi. Perforasi ini merupakan rontoknya sel-sel yang mati sehingga membentuk lubang-lubang. Nah, saya amati dari beberapa daun yang ada pada pohon dan saya menemukan gejala tersebut ada di bagian sini. Agar melihat lebih jelas kondisinya akan saya shoot secara lebih dekat. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Jika dilihat dari bawah, sudah nampak jika daun itu ada lubang. Daun ini menunjukkan gejala penyakit, yakni perforasi, di mana
Rontoknya sel-sel pada daun yang mati sehingga terbentuknya lubang-lubang di daun. Nah, seperti ini penampakannya. Jika ditanya apa perbedaan perforasi dengan nekrose, sebenarnya jika dilihat secara sekilas itu hampir sama. Namun, pada nekrose hanya muncul bercak-bercak berwarna coklat atau hitam seperti pada tanaman singkong tadi, namun tidak sampai membentuk lubang pada daun. Nah, pada tanaman srikaya ini, daunnya sampai berlubang, yang artinya gejalanya adalah perforasi. Nah, jadi seperti itu praktikum online kita. Nah, dapat disimpulkan bahwa gejala-gejala penyakit pada tanaman dibedakan menjadi 3 tipe pokok, yakni nekrotik, hipoplastis, dan hiperplastis. Sekian praktikum saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.